berat badannya di bawah 50 kan gitu, itu kan IMT-nya Ya. kurang. Nah, kalau IMT yang benarnya itu kita bukan IMT waktu hamil. Iya. IMT itu adalah IMT sebelum hamil. Karena berat badan diambil kalau sudah hamil nggak objektif lagi. Jadi makanya IMT itu adalah dengan mengukur berat badan sebelum hamil. Nah, makanya dia yang lebih sensitif itu adalah nila. Namun kan nila saja kan juga tidak cukup, harus kita lihat juga dengan hamil. Nah, kalau untuk pemeriksaan hamil gimana di sini? Semua ibu hamil? Ya, di posyandu apa di puskesmas? Nah, sekali-kali ini klaster 2 coba juga evaluasi rata-rata HB ibu hamil kita berapa. Nah, ini kebetulan kalau untuk di data yang ibu ambil ini HB-nya rata-rata nih 8,49. Nah, jadi rata-rata HB-nya 8,49. Jadi kan rendah gitu ya. Nah, jadi enggak, memang nih ibu-ibu anemi risiko kayak gini kan termasuk anemi. Nah, maksud ibu sekali-sekali kalian harus ada seperti itu, melihat berapa sih rata-ratanya. Ya, mudah-mudahan final aplikasi ini bisa bermanfaat juga. Tapi kalau dia, nah misalnya ini udah 37 tahun, nah jadi otomatis skornya kita kasih skornya 1. Kenapa kita kasih 1? Berarti dia ada skor risiko, ada skor risiko untuk kita tindak lanjuti lebih dalam, lebih maksudnya tidak kalau bahasa jadi hanumadangan PMT serta waploh. Nah, guna lom langkah-langkah eksekusi yang lain. Nah, begitu juga untuk indikator usia kehamilan saat dia kontak dengan kita. Nah, ini contoh rata-rata Bu, kalau di Nisam itu baru berkunjung itu 9 minggu gitu. Nah, kalau di sini gimana? Apakah 4 minggu? Apakah rata-rata semuanya pada saat dua hamil langsung kontak kita? Nah, kalau di Nisam kebetulan setelah saya hitung rata-ratanya mereka adalah 9 minggu. Nah, makasih Bu Sinta, data kemarin yang sudah dimasukkan ke Excel ini. Nah, setelah kita tidak lanjuti, jadi misalnya umur ya Bu Sinta. Nah, umur di sini setelah kita lihat, kita buat range-nya untuk mendapatkan skor risiko dia apa tidak itu kalau umurnya kurang dari 20 atau di atas 35. Nah, otomatis dengan kita membuat skor di sini, skor yang sudah kita standar, nih kan, skornya itu kurang dari 20 atau lebih dari 35. Nah, ini kenapa nilainya 0? Karena karena risikonya rendah. Nah, kita beralih ke usia dia mengakses. Ya, usia dia mengakses. Di sini rata-rata dari data Bu Sinta, karena kita melihat lokalnya ini adalah Nisam, rata-rata 9 minggu. Ya. Nah, jadi kalau ibu hamilnya itu berkunjung lebih dari 9 minggu, skornya 1. Ya, jadi ini kita udah dapatkan skornya lebih dari 9. Nah, jadi nilai skornya 1, ya kan? Nah, dan seterusnya begitu untuk Lila, IMT dan juga AB. Nah, sehingga untuk Ibu Alvira John Haratan itu skor yang kita peroleh totalnya adalah 5. Nah, jadi angkanya ini skor 4 sampai 5 kita kasih warna merah. Kalau dia skornya 2 sampai 3 kita kasih warna kuning. Nah, kalau 1 dan 2 ya, itu skornya warnanya hijau. Alhamdulillah. Di Nisam di bawah pembinaan Bu Sinta sendiri nggak ada yang warna hijau. Nah, jadi semuanya warnanya kuning dan merah. Nah, di sini kita boleh diskusikan. Kalau yang merah begini Bu, HB-nya kurang, umurnya juga IMT-nya juga kurang, semuanya juga serba kurang. Apakah dengan intervensi 120 hari pemberian PMT itu bisa naik apa tidak? Nah, kalau dari hasil analisis ini, yang merah-merah ini kita sudah perlu buat tanda tanya. Kalau hanya dengan PMT saja sepertinya gitu, kita prediksi keberhasilannya rendah, ya seperti itu. Tapi kalau kuning mungkin harus ada tambah intervensi lain-lain. Nah, kalau hijau mungkin dengan intervensi standar. Jadi dengan kita dapatkan skor card ini, pemantauan kita bisa lebih menunjukkan intervensi tambahan yang harus kita kerjakan. Oke Bu Sinta, ada mau diskusi atau? Sudah pernah dibuat ini sebelumnya? Belum. Kira-kira bermanfaat nggak ini kira-kira? Oke, mau kita praktekkan ini ya. Nah, jadi nanti coba untuk yang skornya 4 dan 5 ini apa intervensi tambahannya?
untuk 2 dan 3 apa intervensi tambahannya. Mungkin itu Bu Sinta, saya tunggu istilahnya itu langkah-langkah yang lebih operasional untuk semua ibu-ibu ini bisa 100% bisa pulih pada intervensi 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi. Oke, terima kasih.